Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan pH larutan hasil dari hidrolisis garam. Oke, untuk garam dari asam kuat dan basa kuat itu pH-nya akan sama dengan 7 atau netral jika mol asam sama dengan mol basa. Ini penting ya. Jika mol asam dan basanya tidak sama maka akan berbeda. Kalau asamnya lebih banyak menjadi sisa asam, kalau basanya yang lebih banyak maka menjadi sisa basa. Untuk garam dari asam kuat dan basa lemah, nah yang kuat adalah asamnya, maka nanti sifatnya adalah asam dari larutan garam ini. Maka ditentukan dari H+, akar Kw per Kb dikalikan konsentrasi ion garam. Ion garamnya adalah ion positif dari basa lemah karena ini yang terhidrolisis ya, yang dapat bereaksi dengan air. pH-nya ditentukan dengan min log H+. Kemudian untuk garam dari asam lemah dan basa kuat, nah, nanti garamnya akan bersifat basa, ikut sifat basa kuat gitu ya. Nah, dirumuskan OH- akar Kw per Ka dikalikan dengan konsentrasi ion garam. Ion garamnya adalah ion negatif dari asam lemah karena ion ini yang akan mengalami hidrolisis. POH ditentukan dengan min log OH-, kemudian dicari pH-nya dengan 14 dikurangi POH. Nah, dari dua rumus ini kita lihat ada Kw per Kb untuk mencari H+ dan Kw per Ka untuk mencari OH-. Keduanya ini dikenal dengan istilah tetapan hidrolisis atau disimpulkan dengan KH gitu ya. Dan yang terakhir, garam dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat netral jika Ka sama dengan Kb. Jika Ka nya lebih dari Kb maka sifatnya asam. Rumus H+-nya adalah Kw per Kb dikalikan Ka. Untuk mudah menghafal bahwa yang nilainya lebih besar, kalau Ka nya lebih besar ya, maka Ka nya ada di atas dalam perumusannya. Sedangkan jika Ka nya lebih kecil dari Kb bersifat basa, nah yang dicari adalah OH-, Kw per Ka dikalikan dengan Kb, yang besar berada di atas. Ada beberapa catatan untuk hidrolisis garam ya. Yang pertama, sifat pH asam atau basa pada garam itu nanti mengikuti sifat asam atau basa asalnya yang lebih kuat. Nah, untuk menentukan H+ dan OH-, kita lihat asam atau basa asalnya yang kuat. Atau dapat juga kita lihat ada Ka atau Kb-nya. Jika ada Ka berarti asamnya lemah. Jika ada Kb berarti basanya yang lemah. Untuk menentukan konsentrasi ion garam, garamnya harus diionisasi. Contohnya ini ya. Amonium sulfat NH42 kali SO4 kalau diionkan menjadi 2 NH4+ dan SO4 2-. Misalkan konsentrasinya amonium sulfat ini adalah 1 molar, maka konsentrasi dari NH4+ karena perbandingan koefisien 1, di sini perbandingannya 1:2, maka di sini adalah 2 molar. SO4-nya koefisiennya 1, maka di sini juga 1 molar. Nah, ini penting untuk diionisasi karena kalau langsung dipakai konsentrasi garam maka bisa berbeda yang dimasukkan nanti. Nah, yang masuk rumus itu adalah konsentrasi ion garam dalam satuan molaritas mol per liter. Ion garam yang dipakai itu ion dari asam atau basa lemah karena yang terhidrolisis. Kita lihat contoh ini ya. Amonium sulfat itu berasal dari NH3 yang merupakan basa lemah. Nah, ini ya, ini nanti adalah pasangannya ya, ion dari basa lemahnya. Kemudian SO4 2- berasal dari H2SO4 asam kuat. Nah, maka yang terhidrolisis adalah NH4+. Untuk volume yang digunakan itu adalah volume total. Kenapa? Karena sudah dicampurkan asam dan basanya. Nah, ini yang juga penting untuk diingat bahwa zat yang bereaksi asam dan basanya itu harus habis, tidak ada sisa. Jika ada sisa bukan hidrolisis, bisa merupakan
sisa asam atau sisa basa, atau juga merupakan larutan penyangga. Kita belajar menentukan pH dari larutan garam. Jika diketahui KaCH3COOH adalah 10⁻⁵, maka berapakah pH larutan dari CaCH3COO 2 kali 0,2 molar? Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah ionisasi dari garam dan penentuan konsentrasi garam. Nah, ini CaCH3COO 2 kali, jika diionisasi maka menjadi Ca2+ dan 2CH3COO-. Dengan konsentrasi garam yaitu 0,2 molar. Nah, di sini 0,2 molar. Kemudian kita cari koefisiennya sebagai bahan pembanding ya. 1:1:2. Maka konsentrasi Ca2+ adalah 0,2 karena 1:1. Kemudian untuk konsentrasi CH3COO-, karena perbandingannya 1:2, maka 0,2 di sini adalah 0,4 molar. Nah, nanti yang dipakai konsentrasi ion garamnya adalah yang berasal dari asam atau basa yang lemah. Jika teman-teman tidak hafal apakah Ca2+ atau CH3COO- ini yang berasal dari asam basa yang kuat, nah ini ada triknya di sini. Kita lihat saja di soal ini. Jika ada Ka, nah ini menunjukkan bahwa asamnya adalah asam lemah. Nah, dan tidak ada Kb, berarti asamnya lemah, basanya kuat. Kita cek saja. CaCH3COO 2 kali itu kan berasal dari CaOH 2 kali yang sifatnya adalah basa kuat, dan CH3COO- yang asamnya bersifat lemah. Nah, maka garamnya bersifat basa, mengikuti sifat yang kuat. Sehingga nanti kita cari konsentrasinya adalah OH- akar Kw/Ka dikalikan CH3COO-. Nah, ingat ion garamnya berasal dari yang lemah. Nah, dari ion garam dari asam lemah. Asam lemahnya adalah CH3COO-. Maka ini yang kita pakai. Ion yang min adalah CH3COO-. Kita masukkan Kw itu adalah 10⁻⁴ dibagi dengan Ka-nya 10⁻⁵ dikalikan dengan 4 kali 10⁻⁻1 ya, betulnya dari 0,4. Kita dapatkan akar 4 kali 10⁻⁻10 dari jumlah pangkatnya ini ya. Ini ke sini berarti min 15 dikurangi dengan 5 maka jadinya min 10. Nah, akar 4 adalah 2, akar dari pangkat min 10 adalah pangkat min 5. Kemudian kita tentukan POH-nya, min log OH min. Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 2. Untuk mencari pH, kita hitung dengan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 5 min log 2. Nah, hati-hati, kita harus jangan lupa tetap dikasih kurung begini ya, supaya tidak keliru dalam perhitungannya nanti. Nah, 14 dikurangi 5 hasilnya adalah 9. Nah, ini pentingnya kurung. 14 dikurangi min ya, min sehingga menjadi plus 9 plus log 2. Untuk contoh yang kedua, kita akan menentukan pH dari larutan garam jika senyawa garamnya belum diketahui. Jadi kita harus mereaksikan dulu asam dan basanya. Di sini sebanyak 40 ml NH3 0,008 molar dicampur dengan 40 ml HCl 0,008 molar. Berapa pH campurannya? Nah, yang pertama kita tentukan dulu jumlah mol atau milimol asam dan basa yang bereaksi. Kita bisa pakai mol atau milimol. Karena di sini volumenya pakai mililiter, maka kita bisa pakai milimol untuk mempermudah perhitungan. Milimol dari NH3 ditentukan dari molaritasnya dikalikan dengan volumenya 0,08 molar dikalikan dengan 40. Nah, hasilnya adalah 0,32 milimol. Untuk HCl, molaritasnya adalah 0,08 molar dikalikan dengan 40.
hasilnya 0,32 milimol. Berikutnya, karena jumlah mol dan konsentrasi senyawa garam belum diketahui, kita reaksikan asam dan basanya, sehingga kita bisa dapat mengetahui garam yang dihasilkan. NH3 dengan HCl, ya, basa dengan asam akan menjadi garam. Di sini garamnya adalah NH4Cl. Kita masukkan jumlah milimol zat yang bereaksi supaya nanti dapat kita ketahui berapa garam yang dihasilkan, ya. NH3 mula-mula ada 0,32 milimol. Kita masukkan di mula-mula sini 0,32 milimol. HCl demikian juga 0,32 milimol. NH4Cl mula-mula belum ada, ya, karena masih belum bereaksi. Nah, pada saat proses reaksi dapat kita tentukan jumlah molnya dengan prinsip stoikiometri, perbandingan koefisien dan milimol. Koefisien NH3 1, HCl 1, NH4Cl 1. Nah, di sini kita cari mana yang habis bereaksi lebih dulu atau dikenal dengan reaksi pembatas. 0,32 dibagi 1, mencarinya dengan mencari milimol dibagi dengan koefisien. Keduanya sama-sama 0,32 milimol, karena sama maka nanti habis bereaksi. Nah, NH3 nya adalah 0,32 milimol yang bereaksi. Dengan perbandingan milimol dan koefisien dapat diketahui 1:1, hasilnya berarti sama. NH4Cl juga sama karena perbandingannya 1:1:1. Nah, NH3 yang tersisa karena mula-mula ada 0,32 kemudian bereaksi 0,32 milimol, maka tidak ada sisa, habis. Demikian juga dengan HCl. Sedangkan untuk garam yang terbentuk adalah 0,32 milimol. Nah, perlu diingat pada hidrolisis garam, ya, asam dan basanya ini harus habis bereaksi, sisanya harus 0, ya. Oke, kemudian kita tentukan ionisasi garamnya untuk mengetahui konsentrasi ion garam. NH4Cl kalau diionisasi maka akan terpisah menjadi NH4+ dan Cl-. NH4Cl-nya tadi kita dapatkan jumlah molnya adalah 0,32 milimol. Nah, ini 0,32 milimol, ya, dari sisa atau hasil reaksi. Kita masukkan. Nah, perbandingan koefisiennya adalah 1:1:1, maka NH4+ juga 0,32 milimol. Demikian juga dengan Cl-. NH4+ nanti yang akan mengalami hidrolisis karena dia adalah ion dari basa lemah. Cl- tidak bereaksi dengan H2O, maka tidak dipakai. Nah, bagaimana menentukan bahwa NH4+-nya yang mengalami hidrolisis? Kita dapat lihat dari soalnya. Nah, triknya kan begini tadi. Karena di sini ada Kb, nah, berarti basanya adalah basa lemah, gitu, ya. Tidak ada Ka, berarti asamnya asam kuat. Nah, maka nanti yang terhidrolisis adalah ion positif dari basa lemah, yaitu NH4+. Cl- tidak terhidrolisis. Kita tentukan dulu molaritas dari NH4+ dari milimol dibagi dengan volumenya. Volume yang dipakai adalah volume total karena asam dan basanya sudah dicampurkan. Milimolnya sudah kita ketahui 0,32, sedangkan untuk volume total adalah 40 ditambah dengan 40. Kita cek, ya. Nah, ini volumenya adalah 40 ml ditambah dengan 40 ml ini, ya, sehingga totalnya ada 80. Hasilnya adalah 0,004 molar atau dapat dituliskan 4 kali 10⁻³ molar. Nah, garamnya bersifat asam, ya. Kenapa? Karena yang kuat adalah asam tadi. Nah, sedangkan basanya lemah, gitu, ya. NH3-nya adalah basa lemah. H+ ditentukan dari akar Kb per Kb dikalikan dengan konsentrasi NH4+.
KW adalah 1 kali 10 pangkat min 14, KB nya tadi 1 kali 10 pangkat min 5, dan NH4 plusnya sudah diketahui 4 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 12. Akar 4 adalah 2, akar 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6 molar. Langkah terakhir kita tentukan pH nya, min log H plus min log dari 2 kali 10 pangkat min 6, maka hasilnya adalah 6 min log 2. Oke, demikian tadi belajar kita dalam menentukan pH dari larutan garam ya, yang terbentuk dari reaksi hidrolisis. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.